Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we will learn about describing people and object, atau menggambarkan orang dan objek. Objek itu maksudnya suatu benda ya teman-teman. Ketika kita mendeskripsikan seseorang atau suatu objek, tentu kita akan mengungkapkan tentang karakteristik dari orang atau objek tersebut. Nah, untuk mengungkapkan karakteristik orang tersebut, kita membutuhkan beberapa kosakata berupa kata sifat atau adjektif. Beberapa kosakata untuk mendeskripsikan seseorang, contohnya fat, gemuk, thin, kurus, bald, botak, beautiful, cantik, handsome, tampan, short, pendek, tall, tinggi, oval face, wajah lonjong, long hair, rambut panjang, curly hair, rambut keriting, white skin, kulit putih, and then brown skin, kulit coklat, kind, baik hati, passion, sabar, smart, pintar, rich, kaya, pointed nose, hidung yang mancung ya, old, tua, young, muda, and then straight hair, rambut lurus. Dengan menggunakan kosakata tersebut, kita bisa membuat kalimat sederhana. Example, Mr. Iskandar is fat. Bapak Iskandar gemuk. Mr. Iskandar is handsome. Bapak Iskandar tampan. Miss Julia is smart. Ibu Julia pintar. This is my new shoes. Ini adalah sepatu baru saya. Mr. Pramono is clever. Bapak Pramono pintar. Mr. John is old. Bapak John tua. Nuri is beautiful. Nuri cantik. Sudibyo is a handsome boy. Sudibyo adalah anak laki-laki yang tampan. Membandingkan sifat benda orang dengan benda orang lain, tapi membandingkannya sesuatu yang sama. Contohnya, Mr. Iskandar is as fat as Mr. Pramono. Bapak Iskandar sama gemuknya dengan Bapak Pramono. Santi is as beautiful as Sinta. Santi sama cantiknya dengan Sinta. Jadi, adjektifnya berada di tengah-tengah dari kata as, bla 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 as. Menyatakan sesuatu yang lebih ditambahkan er, or, more, bla 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 than, bla bla bla. Nah, untuk IR digunakan bila kata sifat terdiri dari satu suku kata ya. Contohnya, small, jadi smaller atau lebih kecil. Contoh kalimatnya, the ball is smaller than mine. Bola itu lebih kecil dari punya saya. Sedangkan, more, bla 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 than, bla 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 digunakan bila kata sifat terdiri lebih dari satu suku kata. Contohnya, she looks more beautiful than my young sister. Dia terlihat lebih cantik dari adik perempuanku. Jadi, more itu digunakan ketika katanya lebih dari satu suku kata, gitu ya. Seperti kan beautiful. Beautiful itu kan dari beautiful. Ada 3 suku kata, maka menggunakan kata more, bla 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 than, bla bla bla. Seperti itu teman-teman. Untuk menggambarkan sesuatu yang paling ditambahkan IST atau the most. Nah, untuk IST digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari satu suku kata. Contohnya, big jadi biggest atau paling besar. Contoh kalimatnya, Rian is the biggest student in his class. Rian adalah anak yang paling gemuk di kelasnya. Kemudian untuk the most digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari 2 suku kata atau lebih. Kalau big kan 1 suku kata, nah kalau the most itu lebih dari 2 suku kata.
Terdiri dari 2 suku kata atau lebih ya maksudnya. Nah, kembali lagi nih, beautiful. Nah, menggunakan kata the most. Beautiful atau paling cantik. Contoh kalimatnya, Yuli is the most beautiful girl in her class. Yuli adalah anak perempuan yang paling cantik di kelasnya. Oke, sekarang kita masuk ke kosakata untuk mendeskripsikan objek atau suatu benda. Nah, ini contoh kosakatanya ya teman-teman. Big artinya besar, small kecil, tall tinggi, short pendek, thick tebal, cheap murah, long panjang, expensive mahal. Contohnya, the ball is big, bola itu besar. The eraser is long, penggaris itu panjang. The book is thick, buku itu tebal. The bag is expensive, tas itu mahal. Nah, ini contoh kalimat dari penggunaan kosakata untuk mendeskripsikan suatu benda atau objek. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin, ayat 4. Teman-teman, kita merupakan makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna. Kita diberikan akal sehat, ya. Kita diberikan semuanya dengan lengkap, Masya Allah. Kita syukuri ya teman-teman. Walaupun misalkan kita punya bentuk fisik yang kurang, nah tetap kita syukuri apapun bentuknya. Karena kembali lagi dalam surat At-Tin, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga teman-teman semua dapat memahami pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan pronunciation yang kurang baik ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.